kelompok 3 akan membahas tentang analisis kebijakan pertahanan dan keamanan negara Laos dan Kamboja dalam konteks ASEAN. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang ASEAN secara umum, konsep-konsep seperti balancing, bandwagoning, dan hedging, serta tantangan masa depan bagi kedua negara. ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan keamanan, terutama melalui kerangka ASEAN Political Security Community. Menurut Amitav Acharya 2014, ASEAN membangun komunitas keamanan melalui norma non-interferensi, musyawarah, dan juga konsensus. Dalam era geopolitik saat ini, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menguji kemampuan ASEAN menjaga centrality. Robert Ross dan juga Davin Sambok menjelaskan bahwa rivalitas ini menciptakan tekanan bagi negara kecil untuk memilih strategi respon keamanan yang berbeda. Negara-negara ASEAN tidak bersikap seragam. Ada yang melakukan balancing terutama terhadap Tiongkok seperti Vietnam, ada yang bandwagoning, memihak kekuatan besar demi keuntungan ekonomi dan keamanan, ada juga yang hedging yaitu strategi campuran untuk menjaga fleksibilitas dalam politik luar negeri. Sebagian besar analisis seperti Evelyn Goh 2006 menilai bahwa ASEAN sebagai institusi menerapkan collective hedging, yaitu tetap bekerja sama dengan kedua great powers tanpa memihak demi mempertahankan stabilitas kawasan dan juga sentralitas ASEAN. Sebelum masuk ke kasus Laos dan juga Kamboja, ada beberapa konsep penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu balancing, di mana negara memperkuat kemampuan militer atau mencari aliansi untuk menyeimbangi kekuatan besar yang dianggap mengancam. Yang kedua, bandwagoning. Ini diambil dari konsep Stephen Ward dalam teori balance of trade, di mana negara justru mendekat pada kekuatan dominan untuk memperoleh perlindungan atau manfaat ekonomi. Yang ketiga, hedging. Menurut Evelyn Goh, hedging adalah strategi kombinasi, yaitu tidak memihak, tetapi tetap menjalin hubungan baik dengan beberapa kekuatan besar sekaligus untuk mengurangi risiko ketergantungan. Yang keempat, balance of power versus balance of trade. Balance of power di mana negara merespon distribusi kekuatan material, sementara balance of trade di mana negara merespon persepsi ancaman yang mencakup kapasitas militer, kedekatan geografis, niat negara besar, dan juga kemampuan proyeksi kekuatan. Konsep-konsep inilah yang akan diambil untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh negara Laos dan juga Kamboja. Laos merupakan negara kecil landlocked yang tidak memiliki akses langsung ke laut, dengan ekonomi lemah dan militer terbatas sehingga sangat tergantung pada dukungan eksternal. Ketergantungan terbesar Laos adalah pada negara Tiongkok, terutama pada bidang ekonomi dan juga infrastruktur. Pada tahun 2022, utang publik Laos telah menembus 112% dari PDB dan sebagian besar berasal dari pinjaman Tiongkok untuk proyek-proyek besar BRI seperti China Laos Railway yang bernilai sekitar 6 miliar US dollar, di mana porsi pembiayaan utang ini sangat dominan. Selain ekonomi, Laos juga memperkuat hubungan pertahanan dengan Tiongkok melalui pelatihan militer, bantuan peralatan, pembangunan fasilitas keamanan, dan juga kerjasama di wilayah perbatasan. Dengan kapasitas nasional yang terbatas, hubungan historis yang cukup baik, serta tingkat ketergantungan finansial yang tinggi, oleh karena itu, Laos memilih strategi bandwagoning terhadap Tiongkok. Laos tidak memiliki kemampuan balancing dan tidak melihat Tiongkok sebagai ancaman langsung, sehingga lebih rasional bagi mereka untuk mengikuti kekuatan terbesar di sekitar mereka. Namun, ketergantungan utang ini membawa konsekuensi yang strategis. Beberapa analisis memproyeksikan rasio utang Laos dapat meningkat hingga 125 sampai 127 PDB yang dapat memicu resiko krisis fiskal dan mengurangi otonomi Laos dalam mengambil keputusan luar negeri maupun pertahanan daerahnya. Dalam konteks ASEAN, kondisi ini berdampak pada posisi Laos. Kedekatan yang sangat kuat dengan Tiongkok membuat Laos cenderung mengambil sikap yang lebih sejalan dengan kepentingan Tiongkok. Akibatnya, Laos sering dipandang kurang netral dalam isu-isu regional sensitif, terutama terkait konflik Laut Cina Selatan, dan berpotensi menghadapi tekanan dari negara ASEAN lain yang ingin menjaga jarak strategis dari Tiongkok.
Sebagai anggota ASEAN sejak tahun 1997, Laos sebenarnya berperan penting dalam menjaga stabilitas dan konsensus organisasi. Namun, kapasitas ekonominya yang rendah dan ketergantungan besarnya pada Tiongkok menjadikan pengaruh dan fleksibilitas diplomatiknya terbatas. Kondisi ini menunjukkan bagaimana posisi Laos di ASEAN sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang lebih besar di luar kawasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis Kamboja. Sama seperti Laos, Kamboja juga merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki kedekatan paling kuat dengan Cina. Hal tersebut bukan hanya opini, tetapi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pertama, sejak tahun 2016, Kamboja dan Cina rutin melakukan latihan militer Golden Dragon, dan menurut Al Jazeera tahun 2023, skala latihannya semakin besar yang melibatkan darat, laut, dan juga penggunaan kapal perang. Sebaliknya, latihan militer Amerika Serikat Angkor Sentinel telah dihentikan sejak tahun 2017, yang dimana hal tersebut menunjukkan ke arah mana preferensi pertahanan Kamboja berada. Fakta terkuat terlihat dari Rim Naval Base. Berdasarkan citra satelit CSIS AMTI tahun 2024, dua kapal perang Cina terlihat hampir setiap hari berlabuh di dermaga baru yang direnovasi oleh Cina. Laporan dari Channel News Asia mengkonfirmasi bahwa fasilitas baru ini memungkinkan kapal perang besar PLNV untuk masuk, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Radio Free Asia juga menunjukkan bahwa kapal Cina berada di Rim untuk durasi yang panjang, yang dimana hal tersebut mengindikasikan potensi akses jangka panjang bagi Beijing. Secara geopolitik, Rim Naval Base berada di Teluk Thailand, dekat jalur menuju Selat Malaka, salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia menurut Times of India tahun 2024. Artinya, keberadaan Cina di sana memberi mereka posisi strategis untuk memperluas proyeksi kekuatan di Asia Tenggara. Dari perspektif teori HI, perilaku Kamboja masuk ke kategori bandwagoning, yaitu ketika negara kecil memilih ikut dengan negara besar untuk memperoleh keuntungan dan perlindungan. Kamboja sendiri menerima bantuan militer, modernisasi infrastruktur pertahanan, dukungan politik pada rezim Hun Sen, dan juga investasi ekonomi besar dari Cina. Posisi Kamboja terhadap negara lain di ASEAN, Kamboja sering dianggap sebagai outlier dalam ASEAN. Karena kedekatannya dengan Cina, Kamboja beberapa kali menghambat konsensus ASEAN, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan yang dicatat dalam laporan regional. Hal ini membuatnya dipandang sebagai negara yang kurang independen dan kadang dianggap memperlemah ASEAN Centrality. Kerjasama pertahanan yang paling dominan di antara Cina dan Kamboja adalah, berdasarkan data yang tersedia, kerjasama terbanyak di bidang latihan militer gabungan yaitu Golden Dragon, bantuan peralatan militer dan modernisasi unit darat, pembangunan fasilitas pertahanan, terutama Rim Naval Base, pelatihan kapasitas angkatan bersenjata. Kerjasama maritim adalah yang paling strategis dan paling sensitif. Tantangan yang akan dialami Kamboja apabila terlalu condong ke Cina antara lain adalah sebagai berikut. Jika Kamboja semakin bergantung ke Cina, ada beberapa risiko besar. Yang pertama, hilangnya fleksibilitas diplomatik. Yang kedua, tekanan dari Amerika Serikat termasuk sanksi dan pemotongan bantuan. Yang ketiga, turunnya kepercayaan dari sesama negara ASEAN. Yang keempat, berpotensi menjadi sasaran rivalitas antara Amerika Serikat dan juga China. Yang kelima, meningkatnya kecurigaan dari Vietnam, rival regional Cina. Beralih secara tiba-tiba ke negara Amerika Serikat, Kamboja bisa kehilangan bantuan ekonomi dan militer terbesar dari Cina. Hubungan politik Hun Sen yang selama ini disokong oleh Beijing menjadi tidak stabil. Proyek-proyek infrastruktur besar yang dibiayai Cina bisa terbengkalai. Cina dapat membalas dengan tekanan ekonomi dan politik. Inilah yang membuat bandwagoning dengan Cina menjadi pilihan yang paling aman bagi kepemimpinan domestik Kamboja. Adapun analisis tingkah laku negara secara keseluruhan, Kamboja lebih memilih keuntungan jangka pendek berupa bantuan dan dukungan politik daripada menjaga otonomi strategis. Perilakunya cenderung reaktif, mengikuti patron besar yaitu Cina daripada membangun posisi yang independen. Namun, Kamboja tetap memakai ASEAN sebagai legitimizing platform sambil menjaga hubungan dekat dengan Cina. Setelah menganalisis Laos dan Kamboja, dapat kita simpulkan bahwa kedua negara memiliki pola yang sangat mirip. Meskipun konteks politik domestik keduanya berbeda. Pertama, dari sisi ekonomi, Laos memiliki ketergantungan tinggi terhadap Tiongkok, terutama melalui proyek BRI dan pinjaman infrastruktur. Sementara Kamboja memiliki ketergantungan lebih ekstrim, bukan hanya melalui investasi, tetapi juga bantuan politik yang menopang rezim Hun Sen. Artinya, Kamboja bukan hanya tergantung secara ekonomi, tetapi juga secara politik. Kedua, dari sisi kebijakan pertahanannya,
Keduanya sama-sama menerapkan strategi bandwagoning. Bagi Laos, bandwagoning adalah pilihan pragmatis akibat keterbatasan ekonomi dan militer. Bagi Kamboja, bandwagoning adalah pilihan politis karena Tiongkok menjadi penopang stabilitas rezim. Ketiga, posisi dalam ASEAN, Laos cenderung pasif dan mengikuti arus, sehingga tidak banyak menciptakan gesekan. Sebaliknya, Kamboja sering dianggap mengganggu konsensus ASEAN, terutama ketika isu Laut Cina Selatan bersinggungan dengan kepentingan Tiongkok. Keempat, tantangan ke depan. Laos menghadapi resiko hilangnya otonomi akibat jebakan utang dan ketergantungan ekonomi yang makin dalam. Kamboja menghadapi resiko hilangnya kredibilitas regional, meningkatnya tekanan AS dan Uni Eropa, serta potensi eskalasi tensi dengan Vietnam. Analisis akhirnya, kedua negara memperlihatkan bahwa negara kecil di Asia Tenggara lebih memilih bandwagoning ketika kapasitas domestik terbatas dan manfaat dari Tiongkok sangat besar. Namun strategi ini memunculkan risiko jangka panjang bagi stabilitas politik dalam negeri, hubungan dengan kekuatan besar lain, serta kohesi ASEAN sendiri. Demikianlah pembahasan terkait analisis kebijakan pertahanan dan keamanan di negara Laos dan Kamboja dalam konteks ASEAN. Apabila ada kekurangan dalam video kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Sekian dan terima kasih.